Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Najmuddin Mustafa Official. Teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas yang berkaitan dengan peringatan Hari Kartini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada setiap tanggal 21 April akan diperingati Hari Kartini. Hari tersebut adalah tanggal tersebut adalah tanggal kelahiran daripada Raden Ajeng Kartini. Diperingati Hari Kartini sebagai bentuk apresiasi kepada beliau yang dianggap menjadi pahlawan atas jasa emansipasi wanita. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Tema ulasan pada hari ini adalah menyingkap fakta. Benarkah Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi wanita? Kita akan membahas bersama-sama fakta yang mungkin tidak banyak diungkapkan di media. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengupas salah satu surat yang pernah dikirimkan Raden Ajeng Kartini kepada temannya yang ada di Belanda. Surat itu berbunyi, "Moga-moga kami mendapat rahmat, dapat bekerja membuat agama lain memandang agama Islam patut disukai." Surat ini ditulis oleh Raden Ajeng Kartini kepada teman beliau, Nyonya Van Kol, pada tanggal 21 Juli tahun 1902. Apabila kita mengulas salah satu surat yang pernah dikirimkan Raden Ajeng Kartini kepada temannya, Nyonya Van Kol ini, berarti beliau ini termasuk salah seorang perempuan yang berharap agama Islam itu dilirik oleh agama lain. Jadi ini fakta pertama yang kita buka. Apabila Raden Ajeng Kartini terkenal dengan jasa emansipasi wanita, ternyata lebih dari itu. Toh di dalam agama Islam, wanita juga memiliki peranan yang penting di dalam sosial, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, apabila yang dimaksud dengan emansipasi itu agar supaya perempuan memiliki derajat yang sama dengan laki-laki, berkesempatan, berpeluang yang sama dengan laki-laki, maka ini yang perlu dikoreksi, teman-teman. Karena di dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki inilah yang akan menjadi pemimpin untuk perempuan. Apabila, sekali lagi, emansipasi yang dimaksud adalah kesetaraan yang seperti itu, agar supaya perempuan bisa berlomba bersaing dengan laki-laki, maka itu adalah prinsip atau dasar emansipasi yang keliru. Selanjutnya, sebenarnya R.A. Kartini itu memiliki beberapa surat-surat yang dikirimkan kepada teman-temannya yang ada di Belanda. Kemudian, kumpulan surat-surat beliau ini nantinya dijadikan satu dan diberi judul dalam bahasa Belanda Door de Easternis Tutleits, yang diartikan dalam bahasa Indonesia, yang kemudian terkenal sampai dengan saat ini, habis gelap terbitlah terang. Nah, sebenarnya ini kumpulan tulisan R.A. Kartini ya. Ada beberapa hal yang perlu disoroti dari pengambilan judul ini. Profesor Haryati Subadio, beliau adalah cucu tiri Ibu Kartini, mengartikan kalimat Door de Easternis Tutleits sebagai dari gelap menuju cahaya. Jadi cucu tiri Raden Ajeng Kartini itu mengoreksi arti habis gelap terbitlah terang. Beliau lebih memilih kata dari gelap menuju cahaya, yang apabila kita ambil dalam bahasa Arab
berasal dari kata minaz zulumati ilan nur. Kata dalam bahasa Arab tersebut tidak lain merupakan inti dari dakwah Islam, yang artinya membawa manusia dari kegelapan, yaitu zaman jahiliyah, ke tempat yang terang benderang, yaitu hidayah atau kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257, yang artinya Allah memimpin orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dan orang-orang kafir pemimpinnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi dapat kita ketahui, Raden Ajeng Kartini itu sangat terinspirasi dengan potongan ayat, potongan kalimat yang ada di surat Al-Baqarah ayat 257, yaitu minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Akan tetapi oleh orang-orang Belanda, terjemahan Door de Eternis tot Licht diterjemahkan dalam bahasa kita menjadi habis gelap terbitlah terang. Ini langsung dikoreksi oleh cucu tiri beliau. Selanjutnya, Kartini merupakan salah satu contoh figur sejarah yang lelah menghadapi pertarungan ideologi. Beliau berusaha mendobrak adat, mengelak dari barat untuk mengubah keadaan. Dalam sebuah suratnya, Kartini mengatakan, kita nukilkan surat yang lainnya, manusia itu berusaha, Allah lah yang menentukan. Surat ini ditulis langsung oleh Raden Ajeng Kartini, ditujukan kepada Nyonya Oing Sur pada bulan Oktober tahun 1900. Dari sini, dari surat yang selanjutnya ini, kita juga bisa mengetahui bahwasanya Raden Ajeng Kartini itu berarti benar-benar orang yang religius. Beliau menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, Kartini mengkritik tradisi yang mengekang dirinya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada konten yang sebelumnya. Kartini ini dibesarkan di dalam keluarga yang ningrat, darah biru, masih bisa dikatakan keturunan dari raja-raja Jawa begitu. Beliau merasa terkekang dengan adat Jawa, terkhusus untuk bangsawan atau ningrat. Akhirnya beliau menulis surat yang bunyinya seperti ini. Adat sopan santun kami, orang Jawa, amatlah rumit. Adikku harus merangkak bila hendak lalu di hadapanku. Kalau adikku duduk di kursi saat aku lalu, haruslah segera ia turun duduk di tanah dengan menundukkan kepala sampai aku tidak kelihatan lagi. Tiap kalimat yang diucapkan haruslah diakhiri dengan sembah. Seorang gadis harus perlahan-lahan jalannya, langkahnya pendek-pendek, gerakannya lambat seperti siput. Bila berjalan agak cepat, dicaci orang disebut kuda liar. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu? Segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Menurut Kartini, setiap manusia sederajat dan mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Digambarkan ketika Kartini lewat, adiknya duduk, adiknya harus turun bersimbah di tanah dan lain sebagainya. Itu Kartini merasa sesuatu yang mengekang dirinya. Dia punya prinsip, punya pemikiran bahwa semua manusia itu memiliki derajat yang sama. Kartini paham benar bahwa saat itu, terutama di Jawa,
keningratan seseorang diukur dengan darah. Lanjut dari tulisan beliau, bagi saya hanya ada dua macam keningratan, keningratan pikiran dan keningratan budi. Tidak ada yang lebih gila dan bodoh menurut persepsi saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya. Kartini punya pandangan orang itu akan menjadi ningrat disebabkan oleh pikiran dan budi atau etikanya, bukan karena keturunan. Ini adalah prinsip daripada beliau, sehingga merasa adat Jawa itu sangatlah rumit bagi dirinya. Ini sejalan dengan apa yang dahulu pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, bahwasanya orang yang berkulit putih tidak lebih baik daripada yang berkulit hitam. Begitupun sebaliknya, orang berkulit hitam tidak bisa lebih baik daripada yang berkulit putih illa bitaqwallah, kecuali dengan takwa kepada Allah. Dari sini teman-teman, setidaknya kita bisa sedikit mengetahui bahwasanya emansipasi yang diperjuangkan Kartini itu bukan menuntut hak perempuan supaya sama dengan laki-laki ataupun kewajibannya sama dengan laki-laki, tetapi beliau menyoroti betul bagaimana keningratan adat di sekitarnya itu ternyata mengekang dirinya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja sementara yang dapat kita sampaikan. Insya Allah kita akan sambung lagi di part yang kedua. Nantikan konten yang selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.